Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Lulu Hoirunisa dengan NPM 25110311082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu ekonomi Keynesian, monetarisme, asumsi monetaris, pentingnya percepatan uang, dan juga perdebatan antara Keynesian dan juga monetaris. Yang pertama adalah ilmu ekonomi Keynesian atau Keynesian Economics. Jadi, ilmu ekonomi Keynesian ini muncul dari gagasan John Maynard Keynes, terutama lewat bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Ada beberapa inti dari teori Keynesian. Yang pertama adalah pentingnya permintaan agregat. Jadi, Keynes ini bilang kalau kondisi ekonomi suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh total permintaan agregatnya, yaitu permintaan rumah tangga, perusahaan, dan juga pemerintahan. Kalau permintaannya turun, maka produksi akan turun dan pengangguran akan naik. Jadi, permasalahan ekonomi seringkali muncul karena kurangnya permintaan, bukan hanya kesalahan dari pasar saja. Lalu yang kedua, pasar yang tidak selalu bisa mengatur dirinya sendiri. Sebelum Keynes, banyak ekonom yang percaya kalau pasar akan selalu menyesuaikan diri dan otomatis pulih dengan sendirinya. Keynes tidak setuju karena menurutnya terkadang perekonomian bisa stuck dalam kondisi resesi dan tidak akan bangkit jika hanya dibiarkan saja. Lalu yang ketiga, pentingnya peran pemerintah. Keynes ini percaya kalau pemerintah harus langsung turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, terutama lewat kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Tujuannya adalah untuk meningkatkan permintaan sehingga ekonomi dapat bergerak kembali. Lalu yang keempat, perilaku manusia yang tidak selalu rasional. Keynes memperkenalkan konsep animal spirit, yaitu emosi, optimisme, dan juga ketakutan manusia yang dapat memengaruhi keputusan ekonomi. Misalnya, ketika manusia takut akan masa depan, mereka akan cenderung mengurangi belanja dan menahan investasi. Lalu yang terakhir, harga dan upah yang tidak selalu fleksibel. Keynes percaya kalau upah dan harga tidak selalu menyesuaikan dengan perubahan ekonomi. Ada banyak halangan seperti kontrak kerja, kebiasaan, dan juga faktor sosial, yang mana ini dapat mengakibatkan pengangguran terjadi dalam waktu yang lama. Lalu ada monetarisme. Monetarisme adalah aliran ekonomi yang berfokus pada peran jumlah uang yang beredar sebagai faktor yang menentukan kesehatan atau kesejahteraan ekonomi suatu negara. Kalau di teori Keynesian, yang dianggap penting adalah pemerintah dalam mengatur jumlah permintaan. Kalau di teori monetarisme, yang dianggap penting adalah mengatur jumlah uang yang beredar atau money supply. Lalu ada yang namanya kecepatan uang atau velocity of money. Ini merupakan seberapa cepat uang berputar atau berpindah tangan dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Contohnya, ketika kita punya uang 100.000, lalu uangnya kita gunakan untuk membeli makanan. Kemudian uangnya diterima oleh si pedagang makanan, dan si pedagang makanan menggunakan uangnya untuk membeli cincin. Lalu si penjual cincin menggunakan uangnya untuk membeli barang lain, dan begitu pun seterusnya. Jadi, semakin banyak uang tersebut digunakan dalam melakukan transaksi, maka akan semakin tinggi kecepatan uangnya. Lalu ada persamaan monetarisme, yaitu M kali V sama dengan P kali Y, di mana M merupakan jumlah uang yang beredar, V merupakan kecepatan uang, P merupakan tingkat harga untuk barang dan jasa, dan Y adalah output real. Lalu ada yang namanya asumsi monetaris, di mana para monetaris ini berasumsi kalau V atau kecepatan uang itu sifatnya konstan, Y atau output real itu cenderung meningkat dalam jangka panjang, dan perubahan dari jumlah uang yang beredar itu bisa menentukan tingkat harga untuk barang dan juga jasa. Contohnya, ketika bank sentral mencetak uang terlalu banyak, maka harga-harga akan ikutan naik. Lalu, kenapa kecepatan uang ini penting? Karena dengan jumlah uang yang sama, perekonomian dapat terlihat lebih besar atau lebih kecil, tergantung seberapa cepat uangnya berputar. Kalau kecepatan uangnya naik, maka GDP nominal bisa ikutan naik, walaupun jumlah uang yang beredar itu tidak berubah. Lalu, ada perdebatan antara Keynesian dan juga monetaris. Inti dari perdebatan ini adalah
Apakah perekonomian akan lebih stabil kalau pemerintah aktif mengintervensi melalui kebijakan fiskal dan moneter, atau apakah perekonomian akan lebih stabil kalau jumlah uang yang beredar dan tingkat harga itu stabil tanpa campur tangan pemerintah? Lalu dari konsep ini tuh menghasilkan yang namanya makroekonomi neoklasik, di mana ini merupakan gabungan antara pemikiran Keynes dan juga monetaris. Sekian materi yang akan saya sampaikan dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Gina Cendina dengan 3 NPM Teresel 076. Di sini saya akan mempresentasikan pertama mengenai teori sisi penawaran. Jadi pertumbuhan ekonomi itu bukan didorong pada peningkatan permintaan saja, tetapi juga pada peningkatan pada sisi penawaran. Teori sisi penawaran itu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dapat meningkat dengan mendorong individu ataupun perusahaan untuk bekerja lebih keras, menabung lebih banyak, dan juga berinvestasi lebih banyak. Hal itu dilaksanakan melalui pemotongan pajak. Jadi ketika terjadi pemotongan pajak, maka upah bersih itu akan meningkat. Maka keuntungan perusahaan dan investasi juga ikut meningkat. Ketika investasi itu meningkat, maka perusahaan itu akan meningkatkan produksinya, pasokan barang dan jasa itu akan ikut bertambah, maka akhirnya inflasi itu akan turun dan ekonomi itu akan bertumbuh gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada kurva Laffer. Kurva Laffer itu adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara kenaikan tarif pajak dengan penerimaan pajak. Jadi kurva itu menggambarkan bahwa terdapat suatu titik di antara 0% hingga 100% yang menghasilkan penerimaan pajak paling tinggi bagi suatu negara. Menurut teori ini, itu pada titik ekstrimnya, yakni pada 0% dan 100% itu tidak akan menghasilkan penerimaan pajak apapun. Oleh karena itu, diperlukan rumusan yang tepat untuk meraup penerimaan pajak paling tinggi, yang maksimal gitu. Jadi penerimaan pajak itu akan meningkat seiring dengan menambahnya tarif pajak. Pada suatu besaran tarif pajak tertentu, maka penerimaan pajak itu akhirnya akan mencapai titik maksimalnya. Kemudian ketika ditambah lagi tarif pajaknya, maka tarif penerimaan pajaknya itu akan menurun hingga akhirnya kembali ke titik nol. Dan demikian dengan demikian itu terdapat dua tarif pajak yang akhirnya itu menghasilkan penerimaan pajak yang sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus mengenai kurva Laffer. Jadi terdapat satu studi itu yang berjudul optimalisasi pajak menggunakan pendekatan kurva Laffer untuk Indonesia. Apa tujuan dari penelitian itu ingin menjawab apakah penerapan tarif pajak pada tahun 1976 hingga tahun 2016 itu sudah berada pada titik optimalnya. Hasilnya itu mengatakan bahwa Indonesia itu belum berada pada titik puncak kurva Laffer atau titik optimal kurva Laffer. Tarif pajak itu masih menghasilkan penerimaan pajak yang kurang maksimum. Jika pemerintah itu bisa mengatur ulang pajak atau tarif pajak, maka penerimaan negara itu bisa meningkat. Mengapa? Yang pertama itu kepatuhan pajak itu bisa meningkat. Yang kedua itu aktivitas ekonomi itu bisa meningkat. Yang ketiga itu basis pajak itu semakin besar. Contoh dampaknya dalam kenyataan, kalau semisal tarif pajak itu terlalu tinggi, maka perusahaan itu menurunkan aktivitas. Basis pajak itu turun, penerimaan pajak itu tidak maksimal. Tetapi kalau semisal tarif pajaknya itu terlalu rendah, maka penerimaannya itu akan terlalu kecil, meski ekonomi itu tumbuh. Dalam penelitian itu mengatakan bahwa Indonesia itu berada pada sisi kiri kurva Laffer, yang artinya Indonesia itu masih bisa meningkatkan tarif pajak untuk menaikkan penerimaan pajaknya. Jadi reformasi bagaimana sih Indonesia itu dalam mengatur ulang tarif pajak dan reformasi pajak yang tepat gitu. Selanjutnya itu adalah teori makroekonomi neoklasik. Jadi teori makroekonomi neoklasik itu menekankan bahwa ekspektasi orang tentang masa depan itu dibentuk secara rasional, bukan berdasarkan pengalaman masa lalu. Ekspektasi rasional itu adalah asumsi bahwa masyarakat itu akan menggunakan semua informasi yang tersedia itu untuk membuat suatu prediksi ekonomi. Oleh karena itu, model ekonomi dari ekspektasi rasional itu
akan menghasilkan prediksi yang lebih akurat daripada model yang hanya melihat masa lalu saja. Perkenalkan, saya Yosef Kairasi dengan 3 NPM terakhir 110. Baik, yang pertama ada fungsi penawaran Lucas. Fungsi penawaran Lucas itu menjelaskan bahwa perusahaan dan pekerja sering keliru membedakan kenaikan harga relatif dengan inflasi umum. Karena salah persepsi itu, perusahaan dapat meningkatkan produksi ketika harga aktual lebih tinggi dari harga yang mereka harapkan. Pekerja pun awalnya bisa salah menilai bahwa upah real mereka naik. Lucas menyatakan bahwa output real dipengaruhi oleh selisih antara harga aktual dan harga yang diantisipasi, dan efek ini hanya muncul bila perubahan harga tidak diprediksi sebelumnya. Yang kedua, ada dampak kebijakan dari fungsi penawaran Lucas. Nah, di sini menurut Lucas, kebijakan yang dapat diprediksi itu tidak akan berdampak pada output real jika masyarakat memiliki ekspektasi rasional. Mereka mampu mengantisipasi inflasi dari kebijakan yang diumumkan, sehingga kenaikan harga yang tidak salah artikan sebagai kenaikan harga yang relatif. Hanya kebijakan yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi output dalam jangka pendek, dan efeknya pun untuk sementara. Karena itu, Lucas menekankan pentingnya stabilitas kebijakan. Selanjutnya ada teori siklus bisnis real atau RBC. Teori RBC ini menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi berasal dari perubahan produktivitas, seperti inovasi teknologi atau perubahan sumber daya. Siklus bisnis dianggap sebagai respon rasional terhadap perubahan kondisi yang real, bukan masalah permintaan yang tidak stabil. Nah, dengan asumsi harga fleksibel dan ekspektasi rasional, kebijakan moneter dan fiskal dinilai tidak efektif karena pasar diyakini mampu menyesuaikan secara optimal. Selanjutnya ada ilmu ekonomi Keynesian baru. Nah, pendekatan Keynesian baru mengkritik model klasik dengan menunjukkan bahwa harga dan upah tidak selalu fleksibel karena adanya stickiness, seperti menu cost atau kontrak kerja jangka panjang. Karena penyesuaian harga yang lambat, kebijakan moneter dan fiskal menjadi penting untuk menstabilkan permintaan, terutama ketika terjadinya resesi. Nah, model Keynesian baru ini menggunakan kerangka DSGE yang menggabungkan ekspektasi rasional dengan friksi pasar. Selanjutnya ada mengevaluasi asumsi ekspektasi rasional. Nah, ekspektasi rasional itu berasumsi bahwa masyarakat memprediksi kondisi ekonomi secara optimal berdasarkan informasi yang tersedia. Namun kenyataannya, informasi sering mahal dan sulit diolah sehingga pelaku ekonomi kerap salah memprediksi inflasi atau kondisi ekonomi lain. Karena itu, banyak yang menilai ekspektasi rasional terlalu ideal dan kurang mempresentasikan perilaku nyata masyarakat. Selanjutnya ada ilmu makroekonomi perilaku. Makroekonomi perilaku memasukkan aspek psikologis dalam analisis ekonomi dan mengakui bahwa manusia tidak selalu rasional. Bias kognitif, keterbatasan informasi, dan perilaku ikut-ikutan dapat memicu fenomena besar seperti gelembung aset atau kepanikan pasar. Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku manusia yang tidak sempurna turut mempengaruhi dinamika ekonomi secara keseluruhan. Yang terakhir ada menguji model makroekonomi alternatif. Nah, berbagai model seperti Lucas, RBC, Keynesian baru, dan model perilaku itu dievaluasi dengan membandingkan prediksi mereka dengan data empiris. Misalnya, perubahan inflasi, output, atau pengangguran. Tidak ada model yang sepenuhnya sempurna. Masing-masing itu mempunyai kekuatan dan keterbatasannya masing-masing. Karenanya, penelitian terus dikembangkan untuk menciptakan model yang lebih akurat dalam menggambarkan realitas ekonomi.